Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin fi qulubina waliyazadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sudah bertemu lagi di video kali ini, video murokas online metode tes yang kita laksanakan mulai Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan kita yang kita lakukan di setiap bulan minimal. Di video ini saya akan menjelaskan tentang murokas, apa itu murokas, bagaimana teknisnya, dan nanti di akhir akan saya jelaskan tentang metode tes, apa program-program metode tes. Ya, ada yang dari mulai SD, SMP, TK, karantina, sekolah tahfidz. Apa bedanya nanti saya jelaskan di bagian akhir ya. Ya, semoga Bapak Ibu bisa menontonnya dari awal sampai akhir, sampai selesai. Ya, sengaja saya taruh di YouTube saya, ya sekalian juga di subscribe ya. Sengaja di YouTube karena kalau di share di WhatsApp itu kapasitasnya terlalu besar. Ya, jadi saya khawatir malah nggak muat nanti. Bapak Ibu yang Allah muliakan, perkenalkan saya Bang Jimmy ya. Nama lengkap saya Jimmy Gumilar ST, founder metode tes, inisiator murokas ini, terutama yang online ya. Kalau murokas sendiri sebenarnya sudah kita lakukan sejak lama ya, sejak 2013, 2011 ya, secara resmi 2013, lalu kemudian muncullah metode tes. Walaupun sebenarnya bukan saya yang perkenalkan istilah ini muncul dari guru tahfidz saya dulu, Ustadz Ajis. Ketika saya kuliah di ITB waktu itu ikut tahfidz, nah sama beliau diajak murokas. Jadi intinya murokas itulah kegiatan berlelah dengan Quran ya. Jadi kalau belum lelah berarti target murokasnya nggak dapet. Ya, jadi harus lelah nih, harus capek, targetnya harus sampai capek. Makanya dari awal niatkan untuk capek. Siaplah. Insyaallah pahalanya akan sebanding dengan rasa lelahnya. Oke, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya akan jelaskan apa itu murokas. Murokas saya ngambil dari Google ya. Jadi kegiatan pemusatan diri dengan Al-Quran. Ya, jadi kita memusatkan diri kita dengan Quran. Namanya pemusatan berarti sebagian besar aktivitas kita nanti dengan Quran. Apakah bisa masak? Bisa. Ya, yang angkatan ke-1 kemarin juga sambil masak, bahkan sambil buka praktek dokter, sambil aktivitas nyuci dan sebagainya, tapi beres. Khatam 30 juz dalam waktu 3 hari. Dan bentuknya adalah tilawah, ya, membaca Al-Quran, tadarus, tahfidz, ya, menghafal Quran, thaqafah atau murojaah. Nah, untuk kali ini saya akan perkenalkan yang tilawah saja. Insyaallah nanti kita ada rencana nanti itikaf online. Nah, ini kemarin baru dirapatkan di metode tes, itikaf online di 10 hari terakhir, ya mungkin akan ada porsi tilawah, tahfidz, thaqafah atau murojaah. Ya. Insyaallah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan niat ini terlaksana, itikaf online. Ya, insyaallah. Nah, murokas Quran metode tes, ini yang saya jelaskan secara teknis ya Bu, adalah program tilawah selama 3 hari. 3 hari targetnya 30 juz. 3 hari itu artinya 3 kali 24 jam. Tapi mulainya bukan dari jam 6 pagi, atau dari jam 00, bukan, tapi mulainya dari jam 18. Ya, kenapa 18? Karena hitungan kita maghrib ya. Karena kalau di Islam itu maghrib adalah mulainya hari ya. Angkatan 2 yang besok ini adalah 30 April 2020 hari Kamis, mulainya jam 18 sampai dengan tanggal 3 Mei jam 17.30. Kalau di brosurnya itu tanggal 1 sampai tanggal 3. Iya, sebenarnya 3 harinya itu, tapi mulainya karena jam 18 dari tanggal 30 April. Angkatan 3 ya, tanggal 7 Mei seminggu setelahnya, masih mulainya sama hari Kamis 7 Mei sampai 10 Mei hari Ahad jam 17.30. Angkatan 4 14 Mei 2020 18 sampai 17 Mei hari Ahad 2020. Ini sudah masuk akhir-akhir Ramadan ini ya. Nah,
angkatan 5 ini agak berbeda. Ini tidak beda seminggu karena seminggu setelahnya udah lebaran, udah Idul Fitri. Tapi tanggal 19 Mei 2020 jam 18 sampai dengan 22 Mei 2020 jam 17.30. Saya lupa tanggal 19 ini hari apa ya? Hari Selasa kalau nggak salah ya. Selasa sore sampai hari Kamis, sampai hari Jumat ya. Jadi ada sekitar 5 angkatan dengan gelombang angkatan yang pertama kemarin tanggal 23 April ya kalau nggak salah ya. Dan alhamdulillah sebagian besar sekitar 70-80% yang laporan ke kita itu selesai khatam 30 juz dalam waktu 3 hari. Dan program ini menggunakan metode tes ya. Metode tes ya. Bagaimana teknisnya? Nah, teknisnya adalah peserta murokas harus melihat video penjelasan yang dikirimkan melalui grup WA. Nah, jadi video ini harus dilihat. Sebagian besar kemarin tuh nggak melihat, sehingga informasi yang didapatkan tuh hanya setengah-setengah. Ya, harapannya dilihat. Ya, sengaja sekali lagi dengan YouTube karena aksesnya lebih mudah, kapasitasnya lebih kecil, lebih besar lah ya. Ya, mungkin nanti saya permudah lah ya. Dan setiap 30 menit peserta akan diingatkan untuk tilawah kecuali saat istirahat. Ya, jadi nanti Bapak Ibu dari mulai jam 3.30 pagi insya Allah sampai jam 21.30 kecuali nanti istirahat siang ada yang terlupa ya mohon dimaklumi ya. Tapi insya Allah rutin tiap 30 menit akan kita ingatkan untuk tilawah. Jadi jam 3.30 hayo tilawah, jam 4.00 hayo tilawah, jam 4.30 hayo tilawah. Jam 5.30 ya tilawah. Itu kan kita ingatkan. Jadi admin bertugas hanya mengingatkan itu. Jadi Ibu, Bapak bisa jadi nanti akan kita tutup lagi grupnya. Ya bisa jadi juga 3. Nanti lihat kondisi ya. Khawatirnya banyak komentar-komentar jadi tertutup ininya apa postingannya. Yang jelas luruskan niat. Tugas kita adalah tilawah. Yang ketiga, setiap diingatkan peserta tilawah mulai dari 0 sampai 30 menit. Bentar ya. Nah, ini kita pindahkan dulu. Jadi setiap diingatkan nanti misalkan jam 3.30. Lalu Ibu silakan ambil Qur'annya, baca 0 sampai 30 menit. Artinya saya 3.30 masih sahur nih atau masih masak ya bisa ditinggal. Masih misalkan beberes bisa ditinggal. Jam 4 juga sama ya, nanti tinggal disesuaikan saja karena kan nanti masa-masa yang emang nggak bisa seperti saat tarawih ya, saat sholat subuh dan sebagainya. Nah, tapi kalau bisa maksimalkan ya, misalkan mulai dari 10 menit dulu tilawah 10 menit masih bisa punya waktu, nggak ada kegiatan, nggak ada nyetrika, nggak ada nyuci, nggak ada kerja, kita lanjutkan dengan tilawah sampai 30 menit gitu. Jadi bisa jadi dalam waktu peringatan itu Bapak Ibu tidak berhenti tilawahnya. Jadi misalkan diingatkan jam 5 misalkan karena pada subuh diingatkan langsung dikebut ya jam 5 sampai jam setengah 6 tilawah. Terus jam setengah 6 diingatkan setengah 6 sampai jam 6 terus begitu. Itu nggak masalah. Tapi kalaupun tidak ada karena mungkin ada aktivitas berangkat kerja dan sebagainya yang tidak memungkinkan untuk tilawah ya tidak usah dipaksa. Nah, ini yang kemudian harus kita lihat. Apa tujuannya? Ya, saya tidak bisa terlalu mendetailkan. Nanti biar Bapak Ibu merasakan dulu lah kenikmatan itu. Ya, kenikmatan. Karena kemarin banyak versi kenikmatannya itu. Salah satunya ada yang mulai menata waktunya. Ada yang kaget tuh. Kaget, wah ternyata saya bisa ya. Gitu ya. Karena tadi ternyata banyak waktu-waktu kosong yang tidak kita manfaatkan sebenarnya. Dan selama ini itu tidak mubazir sebenarnya waktunya itu. Dan sekarang dengan metode tes, kita coba untuk maksimalkan. Lalu kalau mau nanti peserta mencatat halaman terakhir yang dibaca. Nanti saya coba kasih versi Excel-nya ya. Silakan nanti bisa diisi di tempat masing-masing. Silakan diisi ya. Kalau nggak rumit, ya kalaupun nggak diisi nggak ada masalah. Soalnya tiap 30 menit diingatkan juga mencatat dulu. Tapi kalau saya pribadi saya catat. Ya, saya sampai misalkan jam sekian sampai jam sekian tuh tidur saya catat. Oh, jadi kosong melompong tilawahnya tuh tidur saya catat ya. Jadi buat apa? Buat evaluasi saya pribadi. Jadi nanti saya tahu oh ternyata jam segini itu memang waktu-waktu yang agak sulit nih. Gimana cara nikmatinnya? Apakah ini bisa dimaksimalkan? Kalau nggak bisa, bagaimana cara menggantinya? Ya, pokoknya strategi-strategi itulah.
Dan setiap orang nanti ceritanya akan berbeda, ya. Jadi jangan berharap cerita saya akan sama dengan cerita Bapak Ibu. Itu pasti beda. Tapi insya Allah hasilnya kemungkinan besar akan sama. Selama Bapak Ibu ikut proses ini. Jadi ketika diingatkan langsung tilawah. Wow, udah mulai ini. Kalau perlu, udah mulai setting tuh aktivitas kita. Kapan masak, kapan kerja, jam berapa ngerjain ini, jam berapa ngerjain itu. Oh, pokoknya udah kita atur. Ya, ya sehingga kalaupun tidak bisa sama sekali, kalau memungkinkan jangan ditinggalkan. Misalkan 1 menit aja, sambil masak ya, masak apa, masak air, masak mie atau masak sayur yang bisa kita tinggal, kita buka Quran, baca Quran. Ya, walaupun cuma 1 menit, setelah itu masak lagi, nggak ada masalah. Ya, oke, paham ya sampai sini ya. Ini teknisnya. Ya, kalau nggak paham silakan tanya ke admin masing-masing. Tapi saya pikir Bapak Ibu sudah paham ya, karena saya sudah cukup jelas menjelaskannya. Tapi kalau nggak paham, tinggal hubungi masing-masing. Oke, kita akan jelaskan sedikit tentang metode tes. Apa itu metode tes? Bentar ya, Bu. Metode tes itu adalah metode, kalau tesnya sendiri singkatan, tilawah, evaluasi, sederhana. Tilawah, evaluasi, sederhana. Nah, metode tes sendiri adalah metode yang memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, jadi metode ini memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Kedekatan kita dengan Quran. Ya, dari yang jarang berinteraksi, kemudian menjadi sering berinteraksi. Jarang ketemu Quran, jadi sering ketemu Quran. Sebenarnya targetnya utamanya 2. Bisa tilawah 2-10 juz per hari. 2-10 juz per hari ini untuk yang tidak Ramadan. Untuk yang aktivitasnya normal, bukan Ramadan ya. Bukan apalagi di kondisi hari ini yang sebagian besar orang di rumah. Bukan, tapi kondisi yang normal 2-10 juz per hari. Kalau yang kondisi lapang seperti ini harusnya lebih. Ya. Ya, dan target keduanya adalah hafal 30 juz secara mutki. Jadi kita punya juga lembaga-lembaga tahfidz. Ya, walaupun orang sering melihat kita lah metode menghafal Quran, padahal bukan hanya menghafal Quran, kita juga dan memperbaiki kuantitas tilawah kita. Nah, apa saja program yang sudah kita bangun? Nah, program-program itu sudah ada di kurang lebih 6 provinsi ya. Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, terutama pusatnya di Bandung, Kabupaten Bandung di Bale Endah, ya. Ada di Sumbar, Sumatera Barat, ada di Aceh, ya, dari Riau, dan juga ada 2 negara yang hari ini terhubung dengan kita, yaitu di Taiwan dan Amerika, ya. Bahkan di gelombang 2 ini kita punya peserta dari Amerika, peserta dari Korea Selatan. Ya, alhamdulillah, lumayan ya. Saya bermimpi begini. Indah sekali ya kalau misalkan nanti ya sebagian besar kita kemudian bisa khatam Quran. Ya, saya berpikir kalau satu Indonesia ini nih, itu kemudian bisa khatam Quran tiap bulan. Wah, luar biasa ini. 230 juta jiwa itu setiap bulan khatam, luar biasa ya. Ya, dan nggak memandang strata sosial, karena sebenarnya bukan strata sosial yang mempengaruhi, ada yang lain ya. Jadi Bapak Ibu yang tertarik dengan ini bisa mengajak teman-temannya untuk bergabung ya, untuk bisa merasakan nikmatnya khatam 30 juz. Oke, ini sejarah kita dari 2013, awal ditemukannya metode tes ya oleh Bang Jimmy, oleh saya. Lalu kita muncullah kuantum tilawah. Ya, kuantum tilawah salah satunya programnya adalah Murokas ini. Walaupun sekarang kita bentuk dalam bentuk kulwap ya, kuliah WhatsApp yang kita adakan hampir setiap pekan. Nanti batch 36, gelombang yang ke-36 itu tanggal 3 Mei ya, insyaallah jam 9. 2014 kita mendirikan Rumah Tahfidz Tes, sampai hari ini sudah ada kurang lebih 5 provinsi cabangnya ya. Lalu pendirian Yayasan Indonesia Khatam yang menaungi Rumah Tahfidz Tes. 2016 kita mendirikan SD Tahfidz metode tes. Ya, saat ini hanya ada di Bale Endah, Kabupaten Bandung. Lulus SD hafal 30 juz, lalu mega training 3 hari hafal setengah juz. Lalu 2017 ada karantina 30 juz. Saya agak cepat nggak apa-apa ya. Lalu training for teacher. Ya, training untuk guru-guru tahfidz. Kemudian kita diminta untuk membina guru-guru tahfidz di 2 kota, Payakumbuh, Sumatera Barat, dan Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Lalu kita mendirikan juga TK dan SD dan SMP, TK dan SMP tahfidz, lalu support training, membagi metode tes ini ke sekolah-sekolah ya.
Lalu sekolah tahfiz 1 tahun hafal 30 juz mungkin, ya. Lalu juga kemudian bina tahfiz atau tahfiz gratis di sekolah-sekolah negeri. Jumlah siswa kita hampir hari ini 6.500-an dan 40 orang berhasil hafiz 30 juz dari usia 10 sampai 53 tahun. Bahkan yang menarik, yang usia 53 tahun ini selesai 30 juznya 53 hari. Jadi orang-orang yang merasa 45 tahun sudah tua, harus malu sama ibu ini. 53 tahun 53 hari selesai 30 juznya. Ya. Malu dalam kondisi yang baik ya, itu boleh. Ya, la hasada illa fitnatain. Rajulun atahul Qur'an anna alail wa atrafan nahar. Program metode tes apa saja? Yang pertama TK tahfiz metode tes, lulus TK hafal juz 30. Lalu SD tahfiz metode tes, lulus SD hafal 30 juz. Kalau TK juz 30, SD itu 30 juz. Tapi tidak boarding ya, kita tidak boarding, tidak full day, kita hanya sekolah biasa tambah Senin sampai Jumat, pulangnya tidak terlalu lama ya. Jadi tidak ada boarding, tidak ada full day. Alhamdulillah sudah ada 1 orang yang beres 30 juz. SMP tahfiz, lulus SMP hafal 30 juz dan ratusan hadis. Ya alhamdulillah sudah angkatan kedua sekarang. Sudah ada yang beres 30 juz kelas 2 SMP, kalau yang SD itu kelas 4 SD. Ya. Dan sekali lagi programnya tidak full day. Walaupun SMP sekarang kita buka boarding karena mengakomodir peserta dari luar daerah. Tapi program tahfiznya sendiri tanpa boarding insya Allah selesai 30 juz. Ya. Yang keempat, rumah tahfiz tes ini yang paling banyak mencetak hafiz dari rumah, ada kurang lebih 6.000-an siswanya di seluruh Indonesia. Lalu bina tahfiz tes, yaitu tahfiz tes gratis di sekolah-sekolah negeri. Jadi kita juga memberikan tahfiz gratis di sekolah-sekolah negeri. Bagi Bapak Ibu yang mau berdonasi silahkan di program tahfiz tes ini. Lalu karantina tahfiz 2 bulan hafal 30 juz. Lalu sekolah tahfiz 1 tahun hafal 30 juz mungkin tanpa boarding. Ya alhamdulillah ini sekolahnya hanya Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 1 siang. Alhamdulillah sekarang dari berapa? Kalau di Balai Endah itu ada 12 orang. 12-nya sudah selesai 30 juz dan sebagian sudah memungkinkan beberapa juz. Belum 1 tahun, baru bulan Juli kemarin. Ya. Udah keburu ada kasus pandemik ini. Lalu training metode tes ya yang kita berikan kepada seluruh guru, pun juga kita membina beberapa sekolah-sekolah ya di Solo, Insan Cendikia, Insan Tama, lalu Al Azhar 20 di Cibubur, lalu Al-Ghifari, lalu juga MI Emirates, lalu juga Ibnu Sina ya di Jakarta ya, dan juga di Payakumbuh ada ICBS, Insan Cendia Boarding School yang kita bina guru-guru tahfiznya. Lalu juga Mutiara Hati, lalu di Kota Padang ya ada sekolah di sana, sekolah IT yang juga kita bina. Di Lampung juga ada yang kita bina. Jadi kita membina beberapa sekolah-sekolah untuk program tahfiznya. Jadi kita memastikan program tahfiznya berjalan, kita bikinkan programnya, kita training guru-gurunya dan kita evaluasi. Lalu program unggulan 2020 apa? Adalah tahfiz online ya, yaitu tahfiz melalui grup-grup WhatsApp. Ya, daftarnya di kelasmahirtes.com. Lalu training online Kulwab ya, dan juga training online nanti melalui WhatsApp dan juga Kulwab, kuliah WhatsApp Kuantum Tilawah yang sekarang sudah angkatan ke-36. Nanti kita laksanakan insyaallah tanggal 3 Mei. Ya, angkatan 36 dan mudah-mudahan nanti angkatan-angkatan selanjutnya juga akan kita selesaikan. Dan kita juga menghasilkan beberapa produk, buku, ya, ada yang sekarang buku yang kedua sedang dicetak ulang, lalu Al-Quran metode tes. Ini ada kolom tilawahnya, ya jadi uniknya ini udah tercetak hampir 30.000 yang sudah disebar, 30.000 pieces. Ini ada kolom menghafalnya, ini di bawah ada kolom murojaahnya ya. Kalau pengen tahu nanti bisa lihat di YouTube saya, di YouTube Bang Jemi, bagaimana menggunakan Quran metode tes ini. Oke, kalau mau donasi bisa ke sini ya, kalaupun enggak ada masalah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.